Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, masih dalam tema besar kita menjaga kebersihan hati saat puasa. Mengapa sulit? Termasuk juga mungkin Ustadz keikhlasan. Ini mungkin salah satunya juga salah satu bentuk menjaga hati, sakit hati juga ya ketika kita sulit sekali untuk ikhlas. Nah kita akan ajak para jamaah yang ada di sini, insya Allah sudah siap dengan sejumlah pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Asmar Lambo, nanti juga Ustadz Said Kutub bisa berbagi. Oleh Bapak Dadang yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Bapak Dadang bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Dadang, asal dari Bandung. Langsung saja pada pembahasan yang tadi, menarik sekali tentang hati. Karena dalam hati ini juga apabila hatinya tadi baik, maka baiklah. Apabila hatinya tidak baik, juga tidak baik. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana menjaga hati ini? Sehari-hari kita kan kerja berinteraksi dengan orang lain, kadang-kadang ingin marah, kadang-kadang juga tidak senang, dan sebagainya. Itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, dalam organ tubuh kita juga ada yang disebut hati. Apakah ada kaitannya dalam organ hati yang disebut kolbu dengan hati sebagai organ tubuh? Karena pengalaman saya tuh waktu itu saya di rumah sakit, Pak, hatinya sudah rusak. Padahal dia itu orang taat, Pak. Taat, beribadah. Tapi kenapa kok? Apakah ada kaitannya hati dengan kolbu dengan hati organ tubuh? Baik. Kalau memang ada, bagaimana korelasinya? Bagaimana membersihkan hati itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadang. Untuk pertanyaan pertama bisa dijawab dulu oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan Ustadz. Oke, alhamdulillah. Hati ketika orang masuk di rumah sakit, kadang-kadang dokter mengatakan, oh hatinya sudah rusak. Iya. Hati dalam bentuk zahir itu adalah liver kita. Iya ya Ustadz ya, itu liver. Ya, jadi liver ini bentuknya dia adalah segumpal daging, segumpal darah. Yang mana secara zahir itu bisa sakit dengan bentuk sakit jasmani. Seperti halnya dengan sakitnya badan, sakitnya kepala, sakitnya seluruh badan kita. Karena dia bentuknya zahir. Akan tetapi di dalamnya itu ada nur. Ada cahaya yang tidak bisa kita sentuh dengan pandangan mata. Itulah yang disebut dengan al-qalbu. Hati kita. Yang pada hakikatnya hati ini ketika kita melihat secara sudut pandang medis dengan sudut pandang ahli hakikat, itu memang ada dua. Bila secara medis kita bisa melihat secara zahir, bentuknya darah, daging yang mengumpal. Akan tetapi ketika kita berbicara soal hakikat, di situ adalah cahaya yang mana mampu menangkap sinyal-sinyal Tuhan. Mampu menangkap insting. Makanya sering kita katakan kecerdasan itu ada dua. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual orang sekolah S1, S2, S3 itu mencerdaskan intelektual. Ya, otaknya, pikirannya. Ya. Kemudian ada namanya kecerdasan spiritual. Ketika orang sedang sholat, yang dicerdaskan itu adalah spiritualnya, instingnya. Maka ketika insting kita ini baik, maka itu akan membuat kita semakin tenang, semakin damai. Karena kedamaian dan ketenangan itu, kebahagiaan itu di hati. Ya, kenapa Nabi Ayyub alaihissalam dia sakit, seluruh badannya penuh dengan belatung, tapi ia tetap merasa bahagia. Ia sampaikan bahwa walaupun seluruh tubuh ini ya Allah dimakan semua oleh belatung, tapi jadikan hatiku tidak termakan oleh ulat, karena hanya inilah yang mengantarkan aku untuk mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Jadi bahagia itu ini di hati, yang pada hakikatnya bukan dagingnya, tapi rasa yang ada di dalam. Itulah yang disebut dengan qalbu bizauq. Kalbu itu di dalamnya adalah rasa. Jadi rasa itulah yang dicerdaskan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Kalau itu yang sakit, maka seluruh persoalan kehidupan kita ini akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi yang juga disampaikan mungkin ditambahkan oleh Ustadz Said Kutub sebelum ke Ibu Dani ya. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, jadi
kondisi yang tadi disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, hakikatnya bukan matanya yang buta, ya, tapi dia tidak pandai melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Kemudian juga hatinya tidak bergetar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak sensitif saat diingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya juga bukan berarti dia tuli, akan tetapi dia jauh daripada mendengarkan sesuatu yang menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah bersihkan hati kita. Sahabat Ansor dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dua hal yang dilakukan. Satu, dicabut kedengkian dalam dirinya kepada orang lain. Kita punya penyakit hati kan, ada iri dengki, sombong, kikir, tamak, ujub, bangga diri. Kemudian juga ria, melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati. Bagaimana supaya hati kita bersih? Yang kedua adalah dia memaafkan kesalahan saudaranya yang lain. Di antara sifat orang bertakwa adalah wal afina anin nas, saling memaafkan. Cabut kedengkian dalam dirinya, kemudian dia memaafkan kesalahan orang lain. Bersih hatinya dia. Kemudian ditambahkan dengan amal soleh. Makanya dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu 5 ayat kita hafalkan, kita pahami, kita amalkan, jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Satu adalah puasa, yang kedua adalah hubungan kepada manusia, fafidyatun ta'amu miskin, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian juga berbagi saat orang berbuka puasa. Kemudian faman tatawwa khairan, lakukan sholat tarawih yang di bulan lain kita nggak bisa melakukan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail karena Allah, mengharap ridha Allah karena iman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dari akil balik sampai saat ini. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya selanjutnya ke Ibu Dani yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan Ibu Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani, maaf Ustadz mau tanya. Kalau dengan masalah sakit hati, tentang riya Ustadz, misalnya kita sedang beribadah, sebenarnya kita sudah nggak ingin orang lain tahu, tapi tiba-tiba orang ini tahu gitu Ustadz. Adakah cara amalan apa atau doa apa yang mesti kita ucapkan untuk menghilangkan rasa riya itu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi Ustadz, saya tetap di antara kita. Silakan Ustadz. Ya baik, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesucian dalam hati kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allah yang mensucikan hati kita. Maka berdoalah kepada Allah. Kemudian agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan kami dalam taat kepada Allah, dalam agama. Ada orang, gak ada orang, dia melakukan amal soleh. Dia melakukan amal soleh bukan karena manusia. Dipuji gak dipuji juga sama aja dia. Saat dipuji dia tidak terbang, saat dia maki, dicela dia gak tumbang. Karena Allah dia. Makanya di antara penghuni surga adalah dia melakukan amal soleh karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Kalau bukan karena Allah, rontok sia-sia amal ibadah kita. Percuma amalnya banyak tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dermawan, dia infak sedekah, semua orang tahu dia orang yang sangat baik. Ternyata dia melakukannya bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh manusia. Kadzabta kata Nabi, engkau berdusta. Engkau melakukannya karena orang, enggak jadi masuk surga. Kemudian yang kedua, seorang yang sangat ahlul Quran, seorang qari, dekat dengan Quran, bacaannya bagus, mengamalkan siang malam, ternyata bukan karena Allah, ingin dipuji oleh manusia. Dia seorang yang luar biasa dalam Al-Quran, paham betul dengan Al-Quran, menguasai sekali tentang Quran. Ternyata karena manusia. Kemudian yang ketiga, mujahid fi sabilillah,
Seorang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya bahkan jiwanya, ternyata dia meninggal berjuang di jalan Allah bukan karena manusia. Kadzabta, engkau berdusta kata Allah. Ternyata ingin disebut sebagai pahlawan, orang yang paling berani dia. Jadi orang beriman, ahli takwa, kemudian juga ahlul Quran, mujahid fisabilillah, semuanya akan diterima manakala niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kan puasa karena Allah kan. Siapa yang berani tadi zuhur kumur 3 kali keluar 2? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani kan? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan maghrib 5 menit lagi kita minum dulu nih. Berani nggak? Nggak berani. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita melakukan amal soleh semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin bisa ditambahkan Ustadz Asmar Lambo seperti yang selama ini kita melihat Ustadz. Banyak sekali apalagi khususnya di bulan Ramadan ini banyak sekali orang tadarus, baca Al-Quran, tilawah. Tapi di luar ternyata secara perilaku dan juga akhlak mungkin jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ini seperti apa yang terabaikan sebetulnya, apa yang mereka baca ini Ustadz? Iya, jadi banyak orang yang berpuasa. Banyak orang yang baca Quran. Di bulan Ramadan, ibadah qiyamul lailnya luar biasa, tarawihnya luar biasa, panjang-panjang. Udah itu, pokoknya ibadah terus. Akan tetapi kata Nabi SAW, kam min sha'imin. Begitu banyak orang yang melaksanakan puasa, laisa lahu min siyamihi. Akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya illal ju', kecuali dia hanya mendapatkan dahaga, lapar, dia hanya mendapatkan capek, mendapatkan loyo, lotai, ya, lemas. Kenapa? Karena hatinya tidak kembali kepada 3 konsep tadi. Lillah itu konsep keikhlasan. Segalanya kita lakukan karena Allah, maka kita mudah untuk memaafkan. Allah kita meyakini apapun yang menimpa kita sudah menjadi iradah dan ketetapan Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak terjadi suatu musibah di bumi dan juga tidak terjadi suatu musibah pada dirimu sendiri kecuali semua sudah menjadi hal yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Maka itu konsep bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah, kita harus menjaga hati. Bapak Ibu, baca Quran itu mulia. Tapi guru kita Sayyid Qutb tadi udah mengatakan bahwa tidak ada bacaan Quran kecuali adanya kita membuat kita bertumani, ya, membuat kita menghayati daripada bacaan-bacaan itu. Jadi kita harus ada penghayatan. Bapak Ibu, saya teringat seorang sahabat hafiz Quran. Ini adalah hafiz Quran, salah satu kalangan sahabat yang sangat cerdas. Siapa namanya? Ia adalah orang yang membunuh Khalifah Ali karramallahu wajhah. Namanya Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini hafiz Quran. Kecerdasannya luar biasa. Guru pertama dari kalangan sahabat yang mengajarkan hafal Quran. Tapi pada saat Imam Ali diangkat menjadi khalifah, dia cemburu. Dia merasa dirinya yang pantas. Dengan hatinya yang kotor itu rela membunuh Imam Ali padahal seorang hafiz Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Seorang hafiz pun hingga bisa terkotori, tergelincir bahkan menjadi pembunuh. Betul sekali. Ini sangat menarik sekali pemirsa, pembahasan kita tentang penyakit hati khususnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita dituntut untuk membersihkan hati, untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih panjang durasinya, masih bisa kita bertanya jawab dan berdiskusi untuk memperdalam tema kita pada siang hari ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sejenak kami akan kembali.